Presiden sangat optimis tentunya dengan melihat data ya, misalnya data apa saja gitu ya. Yang pertama, neraca perdagangan kita itu surplus selama 28 bulan berturut-turut gitu ya. Kemudian transaksi berjalan kita di kuartal kedua juga surplus, kemudian cadangan devisa kita juga masih dalam level aman gitu ya. Itu data secara makro, secara agregat. Bagaimana dengan sektor realnya? Misalnya kita lihat ya, dari sisi sektor industrinya, indeks PMI itu 51,7 poin, artinya kita masih dalam kondisi ekspansi. Kemudian juga indeks keyakinan konsumennya 124,7 gitu ya. Ini menunjukkan bahwa konsumen masih tetap yakin gitu ya. Kemudian banyak hal yang lain ya. Mungkin data-data ini nanti Pak Tauhid yang lebih bisa menjelaskan gitu. Tapi saya ingin melihat secara lebih real lagi gitu, karena kami di KSP itu tidak hanya berbicara data-data yang dari makro gitu, tapi kami turun ke lapangan gitu ya. Kami melihat misalnya kami ke industri berbagai kawasan industri halal misalnya, karena negara kita kan negara muslim terbesar, tentunya potensi di industri halal ini sangat besar. Ternyata ini kegiatannya sangat bergairah gitu ya di industri tersebut. Kemudian permintaan baik itu dalam negeri maupun permintaan untuk luar negeri itu sangat tinggi gitu ya, kebutuhan akan barang-barang yang mempunyai kualifikasi halal gitu. Nah, kami juga melihat ke sektor-sektor lain, misalnya kami datang ke UMKM di berbagai daerah, kita lihat juga bahwa kegiatan produksinya itu sudah jalan gitu, sudah mulai jalan, didukung oleh misalnya dukungan perbankan, dukungan KUR gitu ya, karena KUR kan disubsidi oleh pemerintah. Atau misalnya kita lihat kehidupan sehari-hari ya, pusat-pusat perbelanjaan itu juga, saya kalau ke pusat perbelanjaan kalau hari Sabtu gitu sulit untuk mendapatkan parkir, kemudian jalan juga tol misalnya itu sudah macet kembali seperti normal. Nah, kenapa demikian? Kita harus lihat ke lapangan karena eh, ekonomi itu kan sangat ditentukan oleh aktivitas gitu ya. Jadi kalau aktivitas itu jalan, maka itu menjadi indikator yang kuat bahwa ekonomi kita memang jalan gitu. Ini yang tentunya menjadi optimis dari kita semua. Bapak Presiden sangat optimis, kita semua juga sangat optimis. Barangkali demikian, Mas. Di mana andai kita memperhatikan juga gerak laju rupiah kita juga nampaknya juga cukup melemah begitu ya terhadap dolar Amerika Serikat. Bukan hanya Indonesia, tapi sejumlah mata uang lain pun sama. Karena Anda mengamati indeks dolarnya juga bahkan tertinggi, 114 poin tertinggi dalam 2 dekade terakhir begitu, di mana memang ini Presiden juga memerintahkan jajaran menterinya berhati-hati dengan ketidakpastian yang ada. Bahkan Presiden Jokowi juga menyatakan tahun ini sulit dan tahun depan yang akan gelap begitu. Apa kira-kira Anda mengambil makna dari perkataan dan statement dari Presiden Jokowi ini? Ya, berbagai kebijakan itu mencerminkan statement tadi. Misalnya ya, Presiden menekankan kalau belanja barang sedapat mungkin dipenuhi dari dalam negeri gitu ya. Itu. Kemudian juga Presiden juga sering mendorong agar misalnya penyerapan anggaran oleh daerah bisa lebih dipercepat gitu ya. Terus kemudian kemarin statement Bapak Presiden mengatakan untuk Menteri Keuangan agar hati-hati dalam menggunakan APBN dan sebagainya gitu. Nah, itu kebijakan-kebijakan yang tadi itu sebetulnya sudah mengantisipasi gitu ya, bahwa ke depan itu stabilitas nilai rupiah ini memang harus dijaga. Belum misalnya kerjasama antara otoritas moneter, otoritas fiskal dan sektor keuangan ini juga terjalin dengan baik gitu ya. Ada rapat rutin 3 bulanan yang membahas
langkah-langkah koordinatif apa yang harus dilakukan untuk merespon berbagai perkembangan situasi tersebut. Barangkali itu, Mas.